menebuskan dosaku. Kau bahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di jalanmu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Ajarku berdiam dekati hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu,
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift, shh, jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Hari ini merupakan satu kesempatan bagi kita, tidak hanya sekedar tatap muka, tetapi kita mendapatkan kesempatan untuk bisa mempersekutukan diri kita dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu persiapkan diri saudara sebaik-baiknya agar perjamuan Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Shalom. Siap untuk menyembah Tuhan? Siap mengalami lawatan Tuhan? Siap mengalami kuasa Tuhan? Arahkan hati, pandang wajahnya, rasakan kasihnya dan kehadirannya. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, Yes. rasakan kasih-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan bersama-sama, Engkau Bapa, Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, sangat ku cinta. anugerah
sembah Dia. Arahkan hati, pandang Dia dengan sepenuh hatimu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Tangan bersama-sama. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu Bapa, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sama-sama. Bapakku yang baik, Bapakku yang haleluya, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, haleluya, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sama-sama jemaat Tuhan, katakan Bapa. Yes, God. Inilah kerinduan kami untuk menyatakan rasa syukur cinta kasih kepada Engkau Tuhan. Kaulah Bapa, lama Jesus, hirararamo. Yes, God. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, bersyukur Tuhan. Bapa, oh, oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta Jesus, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur kepadamu Bapa, bersyukur selalu, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Dengan sepenuh hati bersyukur selalu, bersyukur selalu kepadamu Bapa.
Inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk senantiasa dapat merasakan kasih-Mu setiap saat, di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami. Urapi dan berkati ibadah kami siang hari ini, sehingga benar-benar kami rasakan urapan kuasa Roh Kudus nyata di tengah-tengah kami. Proteksi kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada kuasa lain yang intervensi selain kuasa Roh Kudus yang memberkati ibadah kami siang hari ini. Menyerahkan sepenuhnya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ada di dalam urapan kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan bersama. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Karena Dialah gunung batu keselamatan bagi setiap orang yang mengandalkan dan percaya kepadanya. Katakan bersama-sama. Kaulah gunung batuku. Yeah. Sama-sama katakan. Oh, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Katakan dengan iman. Takku, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Belah gunung batu yang benar. Sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Oh, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Dengan iman katakan. Namun tangan-Mu Tuhan Mengangkatku tinggi. Haleluya. Yes. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kaulah awal dan akhir, Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. haleluya. Yesus, Allah penyelamat, kota benteng, gunung batu keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Andalkan Tuhan. Dialah gunung batu keselamatan kita. Dia yang menjaga kota, yang menyelamatkan umatnya. Haleluya. Sama-sama. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, sama-sama. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, Semesta
Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Dia ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Walau secara logika, secara jasmani, kita tidak mampu melihat wujud keberadaan Tuhan. Tetapi dengan kacamata iman, Dia ada bersama dengan kita. Alami, nikmati sapaan Tuhan dalam hidupmu. Karena Dia mendengar setiap doa dan seruan hatimu. Terima kasih. Seruan hatiku. Ya, Kau mendengar hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Engkau senantiasa ada. Kau temani aku. Yes, God. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sama-sama katakan. Haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah Kau temani aku. Roh Kudus masih bekerja di tengah-tengah kita. Untuk apa? Menyatakan kebaikannya untuk saudara dan saya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan aman bersama-Mu. Sama-sama sekali lagi katakan. Mengalir. Engkau ada di tengah-tengah kami. Jamah kami Tuhan. Sentuh hati kami.
ku kan aman bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sama-sama, ku kan tenang bersamamu. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada Bapak Pendeta, silakan. Haleluya. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Engkau kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan sekaligus kami bisa masuk di dalam perjamuan kudus, agar supaya perjamuan kudus ini tidak menjadi laknat bagi kami, tetapi menjadi berkat kekuatan bagi kami yang percaya kepada Engkau. Oleh karena itu berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar, menyimpan dan melakukan itu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Ya, hari ini saya akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan saudara. Saya ambil di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18 firman Tuhan berkata demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudara, saya katakan bahwa cara pandang yang salah, cara pandang yang tidak sama, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Saya akan ambil satu contoh bagaimana pada waktu Musa dia mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan. Dan pada waktu itu 10 orang mengatakan kita jangan masuk ke tanah Kanaan karena orang-orangnya yang disebut adalah orang Bani Enak, itu keturunan raksasa begitu besar. Dan dia mengatakan kita itu bagaikan belalang, tidak mungkin kita bisa menang. Tetapi Yosua dan Kaleb pada saat itu cara pandang yang berbeda. Mereka itu memandang dengan mata jasmani. Tetapi Yosua dan Kaleb pada saat itu dia memandang dengan iman. Sehingga dia bisa berani mengatakan kita maju karena Tuhan menyertai kita. Bahwa tanah itu sudah menjadi milik kita. Padahal Yosua dan Kaleb itu belum menerima janji Tuhan itu. Tetapi dia sudah yakin bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Sehingga tidak mengherankan. Sebelum
Yosua masuk ke tanah Kanaan, dia sudah berani mengatakan tidak ada janji yang baik yang dijanjikan Bapa kepada umat Israel yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Di sini kita bisa melihat bahwa iman itu mendahului kenyataan. Buktinya hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Semua generasi tua pada saat itu tidak ada satupun yang masuk ke negeri tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara-saudara, cara pandang yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Tadi pagi saya katakan bahwa seorang fotografi, dia itu menggemari tidak hanya sesuatu yang indah dilihat, tetapi justru ada orang yang mengatakan bahwa kalau dia tidak mengabadikan sesuatu yang ekstrim, itu dia tidak puas. Tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa orang yang seperti itu adalah bodoh, cenderung untuk gila. Kenapa? Orang-orang yang melihat tornado itu pasti dia akan menyisih. Dia tidak akan berani berhadapan dengan tornado itu. Karena mereka tahu bahwa tornado itu dahsyat dan luar biasa. Apa yang dilalui itu mesti hancur. Mobil saja bisa terpental jauh. Bahkan atap-atap itu yang dipaku kuat itu bisa berterbangan. Sehingga orang mengatakan orang yang seperti itu adalah orang bodoh. Pertanyaannya, apakah benar orang itu bodoh? Ternyata tidak. Dia adalah orang yang gigih. Dia ingin membuat sesuatu yang beda. Di dalam fotonya, dia akan merasa puas kalau dia dekat dengan tornado dan bisa mengabadikan akan kerja daripada tornado. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, dikatakan orang Kristen itu orang yang bodoh. Masa dia itu mempercayai salib, di mana yang katanya Yesus juru selamat itu mati kok. Cara pandang mereka itu hanya sebatas itu saja. Dia tidak tahu bahwa salib itu merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Orang-orang itu boleh mengatakan bahwa salib itu bodoh. Tetapi bagi mereka yang saat ini berjalan untuk menuju ke kebinasaan. Kalau tidak, saudara tahu, kalau tidak salib itu dahsyat dan luar biasa, di mana Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia pada saat itu masih punya power loh saudara, punya kuasa. Sebagai bukti pada waktu salah satu daripada penjahat itu mengatakan, kita tahu kamu dengan saya, dia bilang sama temannya, itu layak kalau kita itu mendapatkan hukuman seperti ini. Tetapi orang ini adalah orang benar. Saudara, kalimat yang terakhir dia katakan, Tuhan, jikalau engkau sampai dalam kerajaanmu, ingatlah aku. Secara spontanitas Yesus pada saat itu mengatakan, pada hari ini kamu bersama-sama dengan aku ada di Firdaus. Kalau dia tidak punya power pada saat itu, jelas dia tidak berani memberikan satu garansi yang seperti itu. Tapi kenyataannya membuktikan Yesus masih punya power. Dan tidak mengherankan pada hari yang ketiga, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Yesus, dia bangkit dari antara orang mati. Jadi orang yang mengatakan bahwa salib itu merupakan kebodohan, saya katakan benar apa yang dia lakukan. Karena cara pandang mereka itu beda dengan kita. Tetapi kita sebagai orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu mati bukan karena dosanya.
Dia mati oleh karena menanggung semua kesalahan dan dosa kita. Dia rela mati di atas kayu salib demi kita semua. Saudara-saudara, jadi kita ingat bahwa salib itu merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi kita seringkali dikatakan kita itu bodoh. Orang yang mengatakan bodoh itu karena dia tidak tahu makna arti salib yang sebenarnya. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan melakukan seperti itu. Rasul Paulus apakah bodoh? Rasul Paulus itu lulusan Universitas Gamaliel, saudara. Itu universitas yang luar biasa. Saudara tahu bahwa yang mengajar sebagai rektor itu kalau di sini saya katakan dia adalah seorang profesor doktor Gamaliel. Dia merupakan salah satu daripada 70 yang disebut 70 Sanhedrin. Salah satu di antara dia. Dan dia adalah orang yang punya pengaruh yang luar biasa. Apa yang dinasihatkan kepada orang, semua menurut, saudara-saudara. Dan dia sangat disegani. Rasul Paulus itu murid daripada Gamaliel. Saudara tahu bagaimana kehebatan Rasul Paulus. Kalau saudara baca di dalam bukunya Apologet, pada waktu dia diadili oleh sidang Mahkamah Agung, pengadilan, pada saat itu terjadi satu tanya jawab yang luar biasa, menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu hebat. Tetapi orang mengatakan Rasul Paulus itu bodoh. Kenapa? Karena dia mempercayai salib. Bahkan apa yang digadang-gadang oleh orang Farisi bahwa dia akan dijadikan pemimpin masa depan. Orang bangga kalau Rasul Paulus itu dijadikan pimpinan masa depan. Tetapi pada waktu dia mendapatkan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamatnya, itu terjadi satu perubahan yang drastis. Dia tidak hanya sekedar merasakan luar biasa pada saat dia ketemu Yesus. Tapi dia katakan semua itu kubilang sampah. Tidak ada artinya sama sekali di hadapan Tuhan. Saudara-saudara. Dan saudara tahu, pada waktu dia sebelum dan sesudah menerima Yesus. Kalau dia sebelum menerima Yesus, orang-orang Farisi menjagokan dia. Orang-orang lain mengatakan Rasul Paulus luar biasa. Dia berani mati untuk membunuh orang-orang percaya. Saudara-saudara. Tetapi pada waktu dia menerima Yesus, dia katakan semua itu sampah. Gelar-gelar itu semua sampah, tidak ada artinya bagi dia. Tetapi dia katakan hidup untuk Kristus dan mati itu untungku. Dan itu juga diucapkan oleh seorang pendeta yang bernama Jongsung. Dia punya gelar insinyur, dia punya gelar dokter. Tetapi pada waktu dia menerima Yesus, ijazahnya yang dia terima banyak sekali. Dia robek-robek dan dia lemparkan ke laut. Dia mengatakan semua itu sia-sia, semua itu tidak ada artinya bagi saya setelah aku mendapatkan Yesus. Jadi Yesus itu merupakan segala-galanya dalam hidup kita sebenarnya, saudara. Kalau kita tahu. Rasul Paulus mengatakan hidup untuk Kristus dan mati itu untungku. Dia bekerja semaksimal mungkin untuk mengabarkan Injil. Karena amanat agung yang diberikan itu harus dilaksanakan oleh setiap orang yang percaya. Bukan hanya orang-orang yang disebut hamba Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang disebut pendeta. Tapi semua orang wajib melakukan apa itu yang disebut amanat agung daripada Tuhan.
jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Dan baptislah mereka itu dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, kesempatan, peluang, dan waktu yang masih ada, yang diberikan kepada kita. Mampukah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Masanya itu sudah terlalu amat sangat dekat dengan kedatangan Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya katakan, bersiaplah untuk menanti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Jangan kita mengindar, tapi kita serahkan hidup kita untuk diproses, dibentuk, dan diarahkan oleh Tuhan. Bagaimana keluarga India pada waktu dia menerima Yesus. Dia merasakan satu sukacita yang luar biasa yang belum pernah dia alami. Dia seorang penggubah lagu, penulis lagu. Maka pada waktu itu, karena dia merasakan ada kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, dia tulis, mengikut Yesus itulah keputusanku. Dan itu banyak kali dinyanyikan oleh saudara-saudara kita di Indonesia. Kenapa saudara? Dia merasa bahwa kekuatan Allah lah yang memungkinkan dia mampu dan bisa berdiri tegak sampai saat itu. Tetapi saya tahu bahwa iblis tidak mau berdiam diri. Dia memakai seluruh orang-orang yang ada di sekitar, bahkan kepala desanya. Dia katakan, kalau kamu tidak mau kembali kepada agamamu yang lama, kamu akan dibunuh. Bagi dia, ancaman yang seperti itu tidak menjadi masalah. Karena dia tahu hidup untuk Kristus dan mati itu untungku. Oleh karena itu dia ditangkap. Pada waktu ditangkap dibawa ke alun-alun. Dan kepala desa itu masih mengatakan, saya beri kesempatan kamu. Kalau kamu mau melakukan apa yang saya perintahkan, kamu akan dibebaskan. Seluruh keluargamu tidak akan dibunuh. Tapi bagi orang yang sudah punya keyakinan bahwa Yesus merupakan segala-galanya dalam hidupnya, apapun juga yang menjadi ancaman tidak digubris oleh mereka. Lalu kepala desa itu mengatakan, kalau kamu tidak mau melakukan apa yang saya perintahkan, anakmu akan saya bunuh. Dibunuh, saudara-saudara. Lalu yang kedua dia katakan, kalau kamu mau apa yang saya katakan, anakmu yang ini dan istri serta kamu tidak dibunuh. Kamu pulang saat ini juga. Tapi bagi orang yang percaya, Yesus merupakan segala-galanya. Tidak ada tandingannya. Siapa yang malu mengaku Tuhan Yesus di hadapan manusia, Yesus pun akan malu nanti kalau berhadapan dengan Bapa. Saudara-saudara. Dan akhirnya yang kedua dibunuh. Masih diberi kesempatan. Kalau kamu mau melakukan apa yang saya katakan, kamu bebas. Istri dan kamu boleh pulang. Tapi bagi orang yang sudah sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran hidupnya, maka istrinya dibunuh. Sampai akhirnya dia dibunuh. Saudara-saudara. Apakah orang ini menganggap bahwa orang yang dibunuh itu bodoh? Tidak, karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi dia di surga yang baka. Sehingga Tuhan Yesus itu tidak hanya menyertai di dalam Mazmur mengatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Bukan hanya seperti itu saja. Tapi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, saudara-saudara. Sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut apapun juga yang dihadapi. Sehingga dengan demikian kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada 2 orang dari Afrika.
pada waktu dia mengenal dan menerima Yesus, banyak di antara mereka tidak senang. Dan dia ditangkap dan dia dikatakan, kamu harus menyangkal Yesus. Kalau tidak, kamu akan dibunuh. Piye? Yang satu mengatakan, ya, saya menyangkal Yesus. Lalu dia dipulangkan. Tapi yang satu ini, saudara, pada waktu diancam seperti itu, kalau kamu mau selamat, ikuti apa yang dikatakan oleh temanmu itu. Tapi bagi orang yang percaya bahwa Yesus merupakan segala-galanya dalam hidupnya, maka dia tidak khawatir dan takut. Akhirnya dikatakan, kalau kamu tidak mau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh temanmu, kamu saya bunuh, saya tembak kamu. Dia punya senjata otomatis. Bukan dia takut, tapi justru pada saat itu dia memuliakan nama Tuhan. Dia memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Dan peluru itu menembus akan dirinya, kelihatannya. Tetapi dia tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan dia begitu luar biasa, keras-keras. Sehingga membuat dua orang yang punya senjata otomatis itu memberondongkan semua pelurunya kepada orang itu. Tapi nyatanya tidak mati itu, saudara. Luar biasa. Bahkan kedua orang yang menembak itu, dia lihat ternyata orang ini luar biasa. Ditembak dengan berpuluh-puluh peluru, dia tidak mati. Dia justru yang tersungkur dan dia bertobat. Nah, seperti ini saya ingat bagaimana Sadrah, Mesah dan Abednego yang tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Justru pada saat itu dikatakan, dewa mana yang bisa melepaskan kamu dari tanganku? Saudara, orang yang sudah sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa hanya Tuhanlah yang mampu dan bisa menyelamatkan segala sesuatu, dia tidak takut ancaman seperti itu. Dan ternyata karena dia tidak mau, langsung Nebukadnezar mengatakan, panaskan dapur itu 7 kali lipat. Orang-orang yang menggiring Sadrah, Mesah dan Abednego itu sebelum sampai ke dapur pemanasan itu, mereka sudah mati semua. Tapi dengan tenang Sadrah, Mesah dan Abednego itu masuk ke dalam api. Yang hangus itu adalah ikatan yang mengikat, yang membuat tangannya tidak bisa bergerak. Itu saja yang lepas, saudara-saudara. Dan di sini kita bisa melihat tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa tetap akan menyertai orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh yakin kekuasaan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Begitu Raja Nebukadnezar melihat keadaan yang sebenarnya, dia justru mengucapkan tanpa dia sadari. Dia mengatakan, terpujilah Allah Sadrah, Mesah dan Abednego. Bukan hanya itu saja, saudara. Justru dia terucap menggunakan kata-kata merupakan dekrit untuk memberitahukan kepada semua orang. Barang siapa yang menghina Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego, maka dia akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dihancurkan menjadi reruntuhan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Pada waktu dia melihat keadaan yang tidak biasanya, orang yang dimasukkan dalam dapur api pasti mati. Pasti. Alkitab mengatakan berbau hangus pun tidak. Ini kan luar biasa. Saudara-saudara, Allah yang disembah oleh Sadrah, Mesah dan Abednego adalah Allah yang kita sembah saat ini juga. Kita dikatakan bodoh biar cara pandang mereka tidak sama dengan kita.
kita tahu bahwa salib itu merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi kita. Nah, pertanyaan sekarang, apa sih upah yang akan kita miliki atau kita peroleh dari Tuhan kalau kita berani mempertahankan iman kita sampai yang terakhir? Saya akan ajak saudara membaca di dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Coba, ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Jadi kalau Tuhan pada waktu dia bangkit dari antara orang mati dan dia kembali ke surga, dia mengatakan, aku telah menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana kamu berada, supaya aku berada, pada saat aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Luar biasa. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita datang kepada Dia. Kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang sungguh-sungguh yakin bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah benar adanya. Amin. Ya, saya undang para majelis dan hamba Tuhan boleh naik ke atas. Para majelis akan bersama-sama dengan kami untuk berdoa agar Tuhan sendiri yang akan memakai kita semua menjadi berkat bagi orang yang belum percaya kepada Dia. Bahkan saat ini kita dihadapkan dengan satu hal yang begitu menggembirakan bagi kita. Karena Yesus mengatakan inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya, sebelum saudara masuk di dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan firman Tuhan. Dan dengarkanlah bagaimana dahsyat dan luar biasanya akan Yesus Kristus itu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ingat, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri.
kita akan angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Sekarang kita akan angkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan meminumnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu besar Tuhan. Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan itu cukup menjadikan pribadi kami menjadi pribadi yang berharga di mata-Mu. Oleh karena kasih karunia dan rahmat yang selalu Engkau nyatakan kepada kami. Engkau beri kesempatan senantiasa kepada kami untuk dapat menikmati kehidupan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang termegah, kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kiranya dengan pernyataan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus itu, semakin memperkokoh iman kami untuk mengasihi Engkau dan percaya kepada Engkau. Dan kami tetap yakin dengan darah-Mu itu, dengan bilur-Mu itu, dengan tubuh-Mu itu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kau angkat kami dari segala kelemahan kami, dari segala ketidakberdayaan kami, untuk mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam peribadahan kita di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada, dipersilahkan kesediaannya untuk bisa bangkit berdiri, biar nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara sekalian. Ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Isa Al-Masih? Baik, kalau tidak ada, berikutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 27 September sampai dengan tanggal 3 Oktober hari ini. Ya, tanggal 27 September sampai dengan tanggal 3 Oktober hari ini. Kalau ada baik yang di bawah ataupun di atas, dipersilahkan berdiri. Ya mungkin sebagian besar, oke, silakan. Ya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Tuhan, kami mengucap syukur. Firman-Mu berkata bahwa kejadian kami itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau perbuat. Dan kami benar-benar menyadarinya. Kehadiran kami di dunia ini ada tujuan Tuhan yang spesial. Bahkan ketika Engkau memberkati dengan perpanjangan umur dalam kehidupan saudara kami yang berulang tahun, kami percaya bahwa Engkau sudah menyediakan satu rencana-Mu yang agung, rencana-Mu yang mulia, untuk mereka hidupi, untuk mereka rasakan dalam seluruh aspek hidup mereka. Sehingga hari ulang tahun mereka menjadi hari yang tidak pernah mereka lupakan bahwa Tuhan ada dalam segala kondisi kehidupan mereka. Dan Engkau Tuhan yang memberkati dengan berkat yang terbaik dan sempurna. Terimalah itu dan jadikan sebuah momentum dan sejarah dalam hidupmu bahwa Tuhan sangat mengasihi Engkau. Baik engkau yang ada di rumah Tuhan ini ataupun engkau yang sedang berulang tahun di rumah masing-masing. Tangan Tuhan yang tidak kurang panjang itu menolong saudara, memberkati saudara, mengurapi saudara. Sehingga apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kekuatan, buat kesehatan, buat stamina yang prima. Yang sampai hari ini mereka rasakan. Hamba berdoa supaya Tuhan yang akan berperkara lebih dahsyat lagi. Terimalah berkat dan janji Tuhan dalam sepanjang hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara. Siang hari ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin saudara ada yang tahu, mari kita akan bersama-sama berdoa saudara supaya keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Mari kita akan berdoa. Kami bersyafaat siang hari ini Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mereka di rumah, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di tempat ini, dimanapun mereka berada, hamba berdoa, kami berdoa bersama-sama,
bahwa dengan bilur-Mu kami tetap percaya bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Amin. Amin. Semua penyakit bisa disembuhkan. Amin. Amin. Kami Engkau sanggup untuk menyembuhkan secara tuntas. Ketika mereka sedang berbeban berat, oleh karena harus menanggung penderitaan kelemahan tubuhnya. Kami berdoa bersama-sama kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka dengan firman Amin. yang menjadi rema dalam hidup mereka. Benar, Yesus. Yang membuat iman mereka menjadi bangkit. Mereka tetap percaya di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun. Engkau Tuhan yang sanggup menyediakan berkat pemulihan, berkat kesembuhan. Amin. Itu sebabnya dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit, Tuhan kuasa-Mu. engkau dijamah oleh Tuhan. Amin. Yakinlah bahwa Tuhan menyatakan pekerjaannya melampaui apa yang kau pikirkan dan doakan. Percayalah penyakitmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Amin. Dan sekarang terima kesembuhan dari Tuhan. Terima pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun engkau menerima zaman Tuhan siang hari ini. Amin. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah yang kedua ini. Kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dan kiranya Tuhan sendiri akan memberkati kami semua. Tuhan, sebelum kami pulang, kami boleh menyerahkan akan persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, Yesus. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menguduskan persembahan kami, baik itu persembahan yang kami berikan dengan tulus dan dengan ikhlas melalui persembahan di tempat ini, maupun akan hal-hal yang masih banyak kekurangan kami untuk kami tidak bisa melakukan itu. Untuk perpuluhan Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan menguduskan supaya perpuluhan ini juga menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini, khususnya bagi gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan, kami yakin Tuhan bukan hanya mendengar doa kami, tetapi Engkau mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Karena kami tahu semua ini kami serahkan ke dalam tangan Engkau, biar Engkau sendiri yang akan dimuliakan melalui apa yang sudah kami terima pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.